Debat terakhir sudah selesai. Tinggal kita akan melihat hasilnya. Minimal barometer kita sekarang ini adalah lembaga survei. Siapa yang mendapatkan elektabilitas tertinggi setelah debat capres terakhir tadi malam? Sudah mulai ada yang merilis nih. Media Inggris lagi, media asing. Coba kita baca beritanya ya, datanya. Survei elektabilitas capres versi The Economist. Performa Prabowo di debat terakhir dapat 53%. Aduh, kok bisa seperti itu? Coba kita baca ya dengan lengkap datanya. Media Inggris The Economist merilis hasil survei 3 calon presiden dalam debat terakhir yang digelar minggu kemarin ya. Berdasarkan survei yang dirilis pada hari Seninnya, penampilan Prabowo Subianto dalam debat Capres 2024 memperoleh angka 53%. Wadaw. Ini menjadi angka tertinggi di antara 2 calon lainnya, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Apakah karena Prabowo mengungkapkan bila dia menjadi presiden akan menyekolahkan berapa ribu orang, menyekolahkannya di bidang apa, dia akan terangkan. Dia akan masukkan sekolah kedokteran 10.000, real kelihatan program kerjanya. Ya kalau kemudian Anies dan Pak Ganjar, mohon maaf, tidak menyebutkan angka. Apakah karena itu lalu kemudian masyarakat tertarik? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu. Cuma kalau kita lihat di debat terakhir ini, Pak Prabowo memang kelihatan banyak setujunya, bahkan dengan Anies, bahkan dengan Ganjar ya. Beda dengan debat-debat sebelumnya, di 2 debat sebelumnya. Banyak bantah-bantahannya. Adalah momen penyerangan, saling bantah itu ketika urusan internet gratis dan makan gratis. Itu aja momentum untuk kemudian bertengkar, adu mulut Ganjar dengan Prabowo Subianto. Selebihnya banyak setujunya, banyak sepakatnya. Tuh. Anies lebih soft, Pak Ganjar pun lebih soft. Mungkin mereka paham bahwa bila melakukan penyerangan seperti di debat kedua sebelumnya, elektabilitas mereka tidak naik, justru simpati yang tumpah dari masyarakat kepada Prabowo Subianto. Akhirnya yang mendapatkan hasil itu adalah Prabowo Subianto, terbukti dari survei yang sekarang bahkan mencapai angkanya 50,3%, 7% ya, 50,7%. Kemarin LSI IJA baru saja merilis itu. Nah sekarang di debat terakhir Prabowo memperoleh 53%. Aduh, coba kita lanjutkan dulu ya ini. Bacanya biar lengkap. Melansir Tribun News, The Economist memulai jejak pendapatnya sesaat setelah debat selesai. Tertulis dalam hasil survei, Prabowo unggul jauh dari kedua kontestan lainnya, bahkan melebihi batas persentase putaran pertama Pilpres. Berikut datanya. Prabowo memperoleh angka persentase 53% berdasarkan rata-rata jejak pendapat terbaru yang dirilis oleh The Economist. Data tersebut terakhir diperbaharui pada 5 Februari 2024. Sekarang berarti hari ini ya. Kemudian sementara Anies Baswedan berada di urutan kedua dengan 20%. Jumlah tersebut selisih 1% dengan Ganjar Pranowo yang meraih 19% jejak pendapat. Dari data tersebut di atas, maka sedikitnya capres yang melebihi persentase angka 50% bisa memenangi Pilpres dalam 1 putaran. Oke, Capres 01 Anies Baswedan 20%, Capres 02 Prabowo Subianto 53%, lalu Capres 03 Ganjar Pranowo 19%. Syarat capres-cawapres dapat memenangi 1 putaran tercantum pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 416 ayat 1 menyebut pasangan capres-cawapres
dinyatakan menang satu putaran jika memenuhi setidaknya 2 persyaratan. Coba kita baca nih, persyaratan apa saja supaya bisa menang satu putaran itu. Pasangan calon terpilih dalam pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 jumlah provinsi di Indonesia. Artinya capres-cawapres yang menang lebih dari 50% suara tidak serta-merta dianggap sebagai pemenang. Ada syarat lain, yaitu setidaknya memperoleh suara minimal 20% di 20 provinsi dengan jumlah provinsi 38. Kemudian ada juga nih ditulis janji 3 calon presiden di debat terakhir. Takutnya kalian tidak memperhatikan debatnya, ini ditulis nih. Debat Capres 2024 dimulai dengan menyampaikan visi misi oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Pada pemaparan tersebut, Prabowo Subianto berjanji akan membangun 300 fakultas kedokteran guna mengentas kurangnya tenaga dokter di Indonesia. Kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia dari yang sekitar 92 fakultas, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran, kata Prabowo. Dia mengungkapkan Indonesia masih kekurangan 140.000 dokter. Jadi ini mungkin yang kemudian menjadi masyarakat tertarik. Jelas, real, angkanya ada. Sehingga elektabilitas pasca debat itu unggul Prabowo Subianto. Kemudian, kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan 140.000 dokter dan akan segera kita atasi, ujar Prabowo. Selain membangun fakultas kedokteran, Prabowo pun berjanji akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten atau kota dan puskesmas modern di setiap desa. Kita akan mengirim 10.000 anak pintar dari SMA. Kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran dan 10.000 lagi untuk belajar sains teknologi, kata Prabowo. Itu mungkin yang membuat masyarakat tertarik ya, karena angkanya jelas. Akan menyekolahkan ke mana, karena kita kekurangan apa, kita akan sekolahkan anak di bidang itu biar pulang ke Indonesia membangun Indonesia, khususnya urusan teknologi, urusan sains, urusan kedokteran. Akan diberikan beasiswa 10.000 anak. Nah ini mungkin yang kemudian membuat masyarakat tertarik ya. Real, jelas, bukan hanya retorika semata, bukan hanya opini, tetapi real, dikasih angkanya. Tentu ketika janjinya sudah ngasih angka, nah ini di hari-hari ke depan nih bisa kita tagih. Mana kau Prabowo, katanya akan membangun 300 fakultas, katanya akan mengirimkan anak, memberikan beasiswa 10.000 anak untuk belajar sains dan teknologi, untuk belajar kedokteran. Itu kan jelas kan, tagihannya jelas nanti di kemudian hari bila Prabowo jadi presiden. Lalu sementara itu calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo memiliki program 1 desa 1 paskes 1 nakes. Menurut Ganjar penting untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat di desa. Tentu saja akses kesehatan yang diperlukan di setiap desa. Kenapa Ganjar mampu membuat 1 desa 1 paskes 1 nakes? Karena kami ingin mereka mendapatkan yang terbaik. Nah ini kan akan mengirim. Ganjar mengatakan program tersebut bakal membuat anak-anak, masyarakat lanjut usia dan masyarakat adat mendapat peran yang sama dalam layanan kesehatan. Di mana di daerah-daerah terisolir mereka membutuhkan akses ini dengan sangat bagus, ujar dia. Calon presiden nomor 1 Anies Baswedan pada bidang kesehatan lebih fokus dalam memberikan bantuan sosial. Namun soal bansos yang dimaksud Anies adalah harus diberikan demi kepentingan rakyat yang membutuhkan, bukan malah pemberinya
Anies menegaskan keluarga yang membutuhkan harus diberikan bansos sesuai kebutuhannya. Ini kan apa sih maksudnya ini ya? Orang berbicara kedokteran akan ngirim 10.000 anak untuk sekolah sains dan teknologi, untuk sekolah kedokteran. Ini Anies malah akan diberikan bantuan sosial. Malah nyindir lagi, malah nyerang lagi, urusan bansos itu. Ini mungkin yang membuat masyarakat tidak tertarik dengan gagasan, karena nggak ada gagasan, yang ada hanya nyinyiran itu. Bila membutuhkan diberikan bansos sesuai kebutuhan, bansos plus, bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi tapi untuk kepentingan yang diberi. Hanya kata-kata aja, tidak ada real angka untuk kemudian kebutuhan masyarakat kita. Beda dengan Prabowo, beda banget. Coba bayangkan, akan mendirikan 300 fakultas, akan mengirim beasiswa mengirim 10.000 anak, diberikan beasiswanya untuk sekolah kedokteran, untuk sekolah teknologi, untuk sekolah sains. Beda kan? Anies menjelaskan dirinya ingin memastikan rakyat Indonesia hidup dengan sehat. Jika ada rakyat yang sakit, maka dia akan memastikan orang itu ditolong secara cepat. Sementara kita kurang dokternya, mau bagaimana? Solusi pertama untuk mengatasi kesehatan itu kan hadirkan dulu. Mengatasi yang sakit, hadirkan dulu dokternya. Dokternya kurang, mau bagaimana? Solusi untuk supaya dokternya tidak kurang, harus banyak dokter dong. Jadi di dalam hal ini, emang yang paling rasional itu Prabowo, menurut saya ya. Urusan kesehatan dan urusan kemudian teknologi, urusan sains, yang paling real bagi saya memang gagasan Prabowo Subianto. Mulai dari menyekolahkan, memberikan beasiswa 10.000 ke luar negeri, sekolah kedokteran, sekolah sains, sekolah teknologi, balik ke Indonesia, membangun Indonesia. Berdikarilah kita. Real kan? Kebayang kan? Kebayang nggak kira? Kebayang. Islah, jangan dipanjang-panjang. Poinnya itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.